adik-adik temu minggu. Kalian pasti sekarang sudah sukacita sekali ya. Tadi sudah bergembira bersama teman-teman kalian untuk bernyanyi dan berdoa ya. Sekarang waktunya Kak Tanti untuk menyampaikan renungan tentang tema kita minggu ini. Tema kita minggu ini apa? Tadi sudah dibicarakan di depan bahwa tema kita minggu ini ialah menjadi orang kudus, karena hari ini adalah hari raya semua orang kudus. Nah, kita akan mengupas dalam Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12a. Kalian sudah siap? Baik. Kalian harus konsentrasi, siapkan hati dan pikiran untuk menerima sabda dari Tuhan. Ya, mulai ya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus, karangan Santo Matius. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, ya, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Lalu, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Lalu, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, Injil apa tadi yang kita ulas? Injil Matius, ya. Injil Matius kali ini adalah ucapan bahagia, yaitu Tuhan Yesus memberikan wejangan kepada kita, para umatnya, pengikut Kristus, bahwa untuk menjadi orang-orang kudus itu sudah ada caranya. Apa itu orang kudus? Orang kudus atau orang-orang suci yang akhirnya kita sebut sebagai santo dan santa adalah mereka orang-orang yang selama mereka hidup
itu selalu melakukan kehendak Tuhan dan berani menjadi saksi kebenaran dan berkata jujur dan juga selalu berbuat baik, ya. Jadi mereka-mereka ini hidupnya selalu menyenangkan hati Tuhan, ya. Gereja Katolik, gereja kita sangat menghargai orang-orang kudus yang telah pergi meninggalkan kita dan semasa hidupnya memberikan suatu kenangan yang dapat kita tiru tata cara hidupnya, ya. Tanggal 1 November adalah bertepatan dengan perayaan Hari Raya Semua Orang Kudus. Gereja Katolik memperingatinya untuk menghargai orang-orang kudus yang sudah kita akui kehidupannya. Nah, pesta ini dirayakan untuk menghormati semua orang kudus, anggota gereja yang kita sebut persekutuan para kudus. Kalau di Aku Percaya itu kan ada kata-kata persekutuan para kudus kehidupan kekal, amin. Nah, ini kita sebutkan sebagai kebiasaan jemaat mula-mula. Dulu beberapa minggu yang lalu Kak Tanti pernah membawakan tata cara atau cara umat mula-mula, ya. Dulu kalau pernah kalian ikut rutin via online, Kak Tanti pernah ulas itu. Cara hidup jemaat mula-mula, ya, seperti itu. Nah, mereka adalah salah satu ciri khas mereka, jemaat mula-mula, kebiasaan mereka itu adalah persekutuan para kudus tersebut, ya. Orang-orang yang suci, orang-orang hidupnya kudus itu selalu berkumpul waktu sebelum mereka melakukan mereka melakukan kegiatan yang menyenangkan hati Tuhan, ya. Dan itu sebuah kebiasaan, jadi mereka selalu berkumpul gitu. Nah, apakah kalian ingin menjadi santo atau santa, adik-adik? Ingin? Nah, kalau kalian ingin, Kak Tanti juga berdoa semoga keinginan kalian juga tercapai. Karena di dalam hati Kak Tanti juga, Kak Tanti pengen jadi santa gitu. Santa pelindung Kak Tanti, Santa Anastasia, ya. Jadi, apa syaratnya untuk menjadi santo dan santa? Paling tidak kita mengamalkan 10 perintah Allah. Kalian pasti sudah hafal, ya, 10 perintah Allah. Nah, di situ akan terungkap bahwa kalian tuh harus rajin berdoa, harus baca kitab suci, selalu jujur, patuh pada orang tua, guru, menghormati orang yang lebih tua, tidak iri hati, tidak dendam, tidak fitnah, tidak suka berkelahi, tidak suka mencontek, dan sebagainya, yang perbuatan kalian itu menyenangkan hati Tuhan, ya. Nah, baru-baru ini kita baru saja menerima kabar tentang beatifikasi Carlo Acutis, ya. Siapa itu Carlo Acutis, ya? Beliau adalah anak muda milenial yang menjadi beato. Jadi sebelum menjadi santo itu jadi beato dulu. Nanti kalau dia akan menjadi santo apabila banyak para umat yang meyakini tentang mukjizat yang terjadi karena berdoa melalui santo atau Santo Carlo Acutis ini, ya. Nanti kalau dia sudah banyak mukjizat terjadi, maka dia akan layak menjadi seorang santo. Siapa itu Carlo Acutis, ya? Dia adalah seorang muda yang hidupnya selalu menyenangkan hati Tuhan. Satu kutipan yang Kak Tanti baca sebelum dia meninggal, dia katakan bahwa dia bahagia karena tidak pernah menghabiskan hidupnya untuk hal-hal yang menyedihkan hati Yesus. Dia selalu mempersembahkan semua penderitaannya kepada Tuhan, gereja, dan Bapak Paus. Karena dia tidak ingin pergi ke api pencucian, ingin langsung masuk ke surga. Nah, di sini kita diingatkan bahwa
menjadi seorang kudus itu memang tidak gampang, karena kehidupan yang dilakukan itu harus yang menyenangkan hati Tuhan. Kak Tanti harap kalian mampu, walaupun tidak sempurna, tapi kalian sudah berusaha. Oke, apa kalian sudah mengerti tentang tema kita menjadi orang kudus? Nah, Kak Tanti harap kalian mengerti. Dan ayat emas kita kali ini itu diambil dari Matius bab 5 ayat 10, yaitu berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Kalian bisa lihat? Ini adalah ayat emasnya. Nah, kita sudah baca bersama-sama. Oke, dan kalian catat di buku kalian. Nah, sekian adik-adik pemaparan Kak Tanti tentang renungan. Tema kita kali ini yaitu menjadi orang kudus. Kak Tanti harap kalian selalu hidup baik dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Ya, perbuatan apapun yang kalian lakukan, kecil sekalipun, itu di mata Tuhan sangat berharga. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.